Sword of Coming, episode 351. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah Zhongkui meninggalkan stasiun relay, pendeta Taois tua itu menempatkannya di dalam sepotong kayu akasia tua yang bentuknya mirip palu. Setelah melakukan ini, leluhur tua Gunung Perdamaian dan Kemakmuran tiba-tiba berbalik, menggunakan teknik pemendekan tanah dan tiba di halaman Chen Pingan dalam satu langkah. Chen Pingan, yang masih linglung dan belum sepenuhnya sadar, buru-buru berdiri dan membungkuk, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata, Chen Pingan memberi hormat kepada dewa tua yang terhormat. Zhongkui menceritakan kematiannya dengan tenang dan santai saat itu, tetapi dia tidak menyembunyikan hubungan dekatnya dengan pendeta Tao tua dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Pendeta Taois tua itu melambaikan tangannya 2 kali dan berkata, tidak perlu memberi hormat. Setelah menegakkan punggungnya, Chen Pingan bertanya, karena kau sudah kembali, mungkin ada sesuatu yang kau butuhkan dariku. Pendeta Taois tua itu melirik Chen Pingan sebelum mengangguk dan berkomentar, kemampuan untuk menjaga pengendalian diri adalah kualitas dari seseorang yang benar-benar luar biasa. Tidak heran Huang Ting dan Zhongkui sama-sama terkesan padamu. Chen Pingan tidak mengerti ucapan itu, tetapi dia juga tidak bertanya apapun. Pendeta Taois tua itu sedang dalam suasana hati yang cukup baik, jadi dia tersenyum dan bertanya, kau menyebut dirimu seorang pendekar pedang, jadi di mana pedangmu? Dia sama sekali mengabaikan keberadaan First dan 15, meskipun dia telah melihat mereka terbang. Sebelumnya saya lebih fokus berlatih teknik tinju, dan baru sekarang mulai berlatih teknik pedang. Karena itu, saya hanya berpura-pura memegang pedang saat berlatih teknik pedang. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk memvisualisasikan teknik-teknik pedang tersebut, jawab Chen Pingan jujur. Seandainya aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk bersaing dengan orang lain dalam hal ramalan, gumam pendeta Taois tua itu pada dirinya sendiri. Aku tidak hanya kalah, tetapi aku bahkan kehilangan kesempatan untuk mengamati pengalamanmu di tanah suci bunga teratai. Pendeta Taois tua itu tinggi dan tegap, dan ia mengenakan jubah Taois putih serta topi kembang sepatu, topi yang melambangkan salah satu dari 3 cabang Taoisme. Ia juga memiliki rambut dan janggut abu-abu, dan ini membuatnya tampak sangat halus dan transenden. Chen Pingan tidak tahu harus menjawab bagaimana, jadi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Tidak perlu bersikap sok pintar di hadapan makhluk abadi yang bijaksana dan bermata tajam seperti itu. Memang, mencoba berdandan akan sama saja dengan seorang wanita tua yang memoles wajahnya dengan riasan tebal atau seorang anak kecil yang mengenakan pakaian resmi. Itu tidak lebih dari sebuah lelucon. Aku bisa meminjamkanmu pedang, dan kita bisa membahas berapa lama kau bisa menyimpannya, apakah 60 tahun, 100 tahun, atau yang lainnya, saran pendeta Taois tua itu tiba-tiba. Kau bisa menawarkan harta keabadian sebagai gantinya, atau kau juga bisa membayar dengan koin hujan gandum. Chen Pingan ragu sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan menjawab, terima kasih atas tawaran baik Anda, yang mulia dewa. Namun, sebenarnya saya sudah memiliki pedang. Lalu, wajahnya sedikit memerah karena malu. Lagi pula, aku tidak punya satupun koin hujan gandum saat ini. Pendeta Taois tua itu tidak bersikeras akan hal ini. Alasan dia tiba-tiba berpikir untuk meminjamkan pedang kepada Chen Pingan adalah karena dia benar-benar menghargai janji 10.000 tahun antara bocah muda itu dan Zhongkui. Di balik itu, ada juga rasa niat baik yang lebih dalam dan egois. Namun, leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan itu langsung menyesal setelah membuat tawaran tersebut. Sebaiknya tidak mempercepat perkembangannya dan berdampak buruk pada pertumbuhannya. Malapetaka yang menimpa sekte penulisan plancet membuat pendeta Taois tua itu merasa sedikit cemas. Adapun alasan mengapa ia kembali ke halaman kecil itu karena ia telah memperhatikan fluktuasi aneh dalam alam pikiran Chen Pingan. Tampaknya kematian Zhongkui sangat memengaruhi kondisi mental pemuda itu. Namun, setelah diperiksa lebih teliti, pendeta Taois tua itu kembali merasa tenang. Para kultivator takut pikiran mereka menjadi perahu kecil yang hanyut tanpa tujuan mengikuti arus.
Pendeta Taois tua itu berpendapat bahwa mereka yang membiarkan kekacauan dan ketidakteraturan dalam alam pikiran mereka bahkan tidak layak untuk membahas ketakutan dan tabu semacam itu. Bahkan, orang-orang seperti itu seharusnya tidak berkultivasi sama sekali. Jika orang-orang seperti itu mengkultivasi Dao dan cukup beruntung untuk maju ke tingkat kultivasi yang tinggi, namun tujuan mereka tidak murni dan hanya untuk merebut kesempatan yang ditakdirkan dan harta abadi, memamerkan kemampuan mereka dan mempermalukan orang lain, dan sebagainya, lalu apa gunanya kultivasi? Kebaikan apa yang bisa dilakukan orang-orang ini? Namun, terlepas dari seberapa besar kebencian pendeta Taois tua itu terhadap para kultivator yang hanya mengembangkan kekuatan fisik tetapi tidak pikiran mereka, ia hanya bisa menjaga dan memengaruhi wilayah gunung kedamaian dan ketenangan. Ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa budaya dan tradisi sekte ini tetap lurus dan benar. Chen Pingan mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Yang mulia Dewa Tua, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki formasi perlindungan gunung?" Pendeta Taois tua itu mengangguk dan menjawab, "Gunung Kedamaian dan Ketenangan memiliki 2 formasi perlindungan gunung. Inti dari salah satu formasi tersebut adalah cermin bulan bercahaya, sebuah cermin yang dapat menyinari semua iblis dan makhluk jahat di dunia, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah pancaran cermin tersebut, mereka akan mengalami penurunan kultivasi sementara. Tentu saja, jarak efektif formasi ini bergantung pada kultivasi orang yang menyalurkannya. Setelah formasi bulan bercahaya diaktifkan, saatnya formasi 4 pedang bersinar. Keempat pedang kuno tersebut merupakan replika dari 4 pedang abadi yang kuat dari masa lalu, dan setiap pedang replika dapat dianggap sebagai alat sudo surgawi. Setelah mereka bersatu membentuk formasi 4 pedang, kombinasi mereka kemudian dapat dianggap sebagai alat surgawi yang sesungguhnya. Serangan yang dilancarkan oleh formasi ini dapat menempuh jarak beberapa ribu kilometer dalam sekejap mata. Seandainya makhluk tua menjijikkan itu tidak memurnikan salah satu pedang, maka aku pasti sudah bisa membunuhnya sejak awal. Aku bisa membunuhnya bahkan jika dia melarikan diri beberapa ribu kilometer lagi. Makhluk tua menjijikkan itu mungkin lolos dari kematian, tetapi tingkat abadi juga terbagi menjadi 2 level. Dia baru saja naik ke tingkatan ke-12, jadi basis kultivasinya masih belum stabil. Tidak hanya itu, dia juga akan ditekan oleh peraturan dunia ini. Benda yang terikat dengannya juga telah hancur, dan tubuh aslinya telah menderita beberapa luka akibat pedang kuno, yang menyebabkan jiwanya juga terluka. Dengan kata lain, binatang tua yang menjijikkan itu bukan lagi ancaman yang patut disebutkan. Pendeta Taois tua itu dipenuhi niat membunuh saat menyebut Bai Yuan, kera putih pembawa pedang. Energi spiritualnya yang sangat besar hampir menjadi nyata, membentuk kabut putih samar di sekelilingnya yang tampak seperti banyak aliran air. Pendeta Taois tua itu menahan emosinya, menyebabkan fenomena aneh itu langsung lenyap. Sebenarnya, fenomena aneh ini adalah efek samping yang disebabkan oleh penurunan tingkat kultivasinya. Hal yang paling merepotkan adalah makhluk tua menjijikkan itu tiba-tiba menggali terowongan ke dalam tanah dan menghilang di sepanjang urat naga kuno yang rusak parah itu. Dia kemungkinan besar telah merencanakan rute pelarian ini sebelumnya. Pendeta Taois tua itu menunjuk ke atas kepalanya dan berkata, "Aku baru saja bertarung dengan binatang tua yang menjijikkan itu, dan aku juga memaksa entitas yin yang kuat dari dunia bawah untuk mundur setelahnya." Seorang bijak Konfusianisme yang bertanggung jawab mengawasi langit di atas benua daun payung tentu saja menyaksikan peristiwa ini. Dia turun ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dan dia marah mengetahui bahwa Zhong Kui telah terbunuh. Dia pergi untuk mengejar kera putih itu, namun binatang tua yang menjijikkan itu secara mengejutkan menggali terowongan ke dalam tanah dan menyembunyikan dirinya. Saat ini, satu-satunya harapan kita adalah melihat apakah Huang Ting, yang memiliki ikatan karma dengan kera putih itu, mampu menemukan beberapa petunjuk. Selama kita menemukannya, orang bijak Konfusianisme yang merupakan salah satu dari 72 orang bijak yang mendampingi orang bijak agung di kuil-kuil Konfusianisme akan mampu membunuh binatang tua yang menjijikkan itu dengan satu serangan. Dia sudah melakukan persiapan yang diperlukan, dan situasinya tidak akan berubah bahkan jika Huang Ting terbunuh dalam pertempuran. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pendeta Taois tua itu tersenyum dan menambahkan, "Ini adalah skenario terburuk. Gadis Huang Ting itu selalu menikmati keberuntungan.
Dia juga menempa pikiran dan karakternya di tanah suci bunga teratai, dan dia juga memiliki perlindungan dari dua pedang kuno. Karena itu, memburu Bai Yuan mungkin merupakan kesempatan yang ditakdirkan baginya, kesempatan yang dapat memungkinkannya untuk menembus ke tingkat kultivasi berikutnya. Chen Pingan mengangguk tanda mengerti. Senyum geli teruk di wajah pendeta Taois tua itu saat ia melanjutkan, awalnya kupikir Huang Ting akan menggerutu dan mengeluh selama setengah hari setelah aku memaksanya keluar dari tanah suci bunga teratai. Namun, yang mengejutkan, dia sama sekali tidak mengeluh. Saat kembali ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dia menyebut namamu berkali-kali dan juga mengatakan bahwa dia pasti akan mengunjungi prefektur mata air naga Kekaisaran Li Agung untuk mencarimu di masa depan. Pendeta Taois tua itu dengan lembut mengibaskan lengan bajunya dan berkomentar, sungguh aneh. Aku bukan orang yang banyak bicara, namun malam ini aku sudah berbicara lebih banyak daripada gabungan beberapa dekade terakhir. Kembali ke topik utama, formasi perlindungan gunung di Gunung Kedamaian dan Ketenangan sangat kuat dan memiliki sejarah yang sangat mendalam. Mereka memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan dapat menyaingi formasi dari banyak sekte di benua ilahi bumi tengah. Namun, tidaklah tepat bagi saya untuk mengajari Anda secara pribadi cara memurnikan dan menyalurkan formasi-formasi ini, terutama karena ini berkaitan dengan keberuntungan Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Karena itu, saya juga memiliki formasi perlindungan gunung yang saya peroleh dari tempat tinggal rahasia seorang abadi kuno. Formasi ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, dan formasi ini dapat saya jual kepada Anda. Kelemahan formasi ini adalah menghabiskan terlalu banyak perak. Mengaktifkan formasi ini juga akan menghabiskan kekayaan gunung dan sungai. Jika Huang Ting memutuskan untuk mendirikan pasukannya sendiri di benua daun payung, atau jika dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang dan menjadi mitra Dao dengannya di masa depan, awalnya saya mempertimbangkan untuk memberikan formasi ini kepadanya sebagai hadiah ucapan selamat. Jika ini tidak cukup, maka saya mungkin harus menggunakan tabungan saya yang lain. Chen Pingan menelan ludah mendengar ini. Dia tidak khawatir tentang mahar Huang Ting atau tabungan pendeta Taois tua itu, melainkan khawatir tentang pernyataan bahwa formasi ini akan menghabiskan terlalu banyak perak. Pendeta Taois tua itu memperhatikan keraguan di mata Chen Pingan, jadi dia tertawa terbahak-bahak dan menggoda, perhitungan dan perencanaan yang begitu teliti. Aku menyukainya. Sebelum Chen Pingan memahami situasi tersebut, pendeta Taois tua itu telah beralih dari topik formasi perlindungan gunung, memperingatkan dengan suara pelan, Chen Pingan, meskipun aku tidak tahu harta apa yang kau bawa, harta yang dapat menyembunyikan auramu dan mencegah orang lain meramalkan lokasi dan keberuntunganmu adalah harta yang sangat berharga. Kau harus benar-benar menghargainya. Harta seperti itu tak ternilai harganya dan sangat sulit diperoleh, dan hanya ada satu harta seperti itu di seluruh Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Terlebih lagi, itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pendirinya. Chen Pingan teringat payung kertas minyak yang biasa saja itu, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai tanggapan. Pendeta Taois tua itu merasakan kepuasan yang luar biasa saat memandang Chen Pingan. Hanya sedikit anak muda yang diakui dan dianggap layak oleh leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Di antara mereka adalah biarawati Tao Huang Ting dan cendekiawan mulia Zhong Kui. Dan sekarang, ada juga Chen Pingan. Terlepas dari apakah itu benua daun payung yang terpencil di tenggara atau dunia megah yang luas, pendeta Taois tua itu merasa bahwa tidak akan pernah ada cukup anak muda seperti ini. Sekacau apapun dunia ini, akan selalu ada pilar yang menopangnya. Untuk mencegah jiwa Yin Zhongkui dibawa ke alam baka oleh entitas Yin itu sebelumnya, pendeta Tao tua itu memilih untuk mengorbankan basis kultivasinya dan turun satu tingkat. Dia membuat keputusan ini meskipun menyadari sepenuhnya konsekuensinya, dia tidak lagi mampu mengatasi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Setelah mencapai tingkat abadi, leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan dianugerahi gelar penguasa surgawi mistik pengamat oleh cabang Taoisme tempat ia bernaung. Ia menikmati kedudukan yang transenden. Jika menilik sejarah, seorang pendeta Taois akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin cabang mereka dan menerima jubah Taois, topi Taois, dan tanda pengenal secara pribadi dari pemimpin cabang ketika mereka dipromosikan dari posisi penguasa sejati menjadi penguasa surgawi. Hal ini berlaku terlepas dari cabang Taoisme manapun yang mereka anut, dan terlepas dari apakah mereka berada di dunia agung yang diawasi oleh sekte Konfusianisme atau dunia surgawi yang diawasi oleh sekte Taois.
Namun, sebagai penguasa langit terbaru dari cabang Taoismenya, penguasa langit mistik pengamat belum pernah melihat guru cabangnya meninggalkan ibu kota Giok Putih dan turun ke dunia agung. Penguasa langit tua itu tidak berani berspekulasi, namun yang lain di Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah merenungkan hal ini untuk waktu yang lama. Karena alasan ini, pemimpin Sekte Gunung Kedamaian dan Ketenangan secara khusus melakukan perjalanan ke Akademi Konfusianisme yang terletak di wilayah paling utara benua Daun Payung, untuk menanyakan masalah ini dan bertanya apakah seorang bijak Konfusianisme telah ikut campur dalam proses tersebut. Mungkin inilah alasan mengapa ketua cabang mereka tidak melakukan perjalanan ke dunia agung untuk bertemu dengan penguasa surgawi yang baru. Guru besar Akademi Konfusianisme adalah orang yang lugas dan tidak ingin bertele-tele dengan pemimpin Sekte Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Karena itu, dia tersenyum dan membalas dengan sebuah pertanyaan, mengatakan bahwa mungkin para pemimpin cabang dari dua cabang Taoisme lainnya akan menghadapi perlakuan khusus seperti itu, tetapi hubungan seperti apa yang ada antara pemimpin cabang mereka dan Sekte Konfusianisme? Siapa yang akan menghalangi pemimpin cabang mereka untuk memasuki dunia agung? Sang penguasa langit yang tua merasa semakin putus asa setelah mendengar jawaban ini. Setelah merenunginya cukup lama, ia hanya bisa menyimpulkan bahwa jalan agungnya terlalu dangkal meskipun tingkat kultivasinya sangat tinggi. Karena itu, guru cabangnya sengaja memberinya peringatan. Sebelum pertempuran di Gunung Kedamaian dan Ketenangan, penguasa surgawi mistik pengamat berpikir bahwa dia akhirnya dapat bertemu dengan pemimpin cabang ketika dia naik ke tingkat kenaikan di masa depan. Namun, sekarang ini, itu hanyalah khayalan belaka. Dia tidak menyesali keputusannya, namun tetap saja tidak mungkin untuk tidak merasa kecewa. Pendeta Taois tua itu hendak pergi ketika Chen Pingan tiba-tiba berkata, "Terima kasih, guru spiritual tua." Pendeta Taois tua itu tersenyum dan bertanya, "Mengapa kau berterima kasih padaku? Apakah karena aku mengorbankan basis kultivasiku untuk Song Kui?" Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Gunung Kedamaian dan Ketenanganlah yang berhutang budi pada Song Kui. Terima kasih, guru spiritual tua, dan terima kasih Gunung Kedamaian dan Ketenangan karena telah mengizinkan saya memahami bahwa ada juga para immortal yang gagah berani dan baik hati di pegunungan," jawab Chen Pingan dengan suara hikmat. Hal ini seketika membuat pendeta Taois tua itu merasa senang. "Oh, jadi begitu ya. Siapa sangka kau ternyata mirip dengan Song Kui. Kau juga sangat pandai merayu." "Ya, aku berbicara dari lubuk hatiku yang paling dalam," jawab Chen Pingan dengan suara tak berdaya. Pendeta Taois tua itu memandanginya sambil tersenyum dan berkomentar, "Kata-kata sanjungan yang tulus adalah yang paling menenangkan." Lalu ia terbang terbawa angin. Sebuah kepala kecil bersandar di ambang jendela dan menatap kosong ke arah halaman. Tidak seorang pun di stasiun relay memperhatikan kedatangan Song Kui dan Dewa Langit tua itu, namun anehnya, Pei Qian masih menatap halaman dan Chen Pingan di tengah malam. Chen Pingan menoleh ke arah Pei Qian sebelum berkata, "Kembali tidur." Seharusnya dia tetap diam. Setelah mengatakan itu, Pei Qian pergi mengambil bangku kecil sebelum dengan lincah memanjat keluar jendela dan melompat ke tanah dalam satu gerakan cepat. "Kenapa kau belum tidur? Kenapa kau berlarian ke sini?" tanya Chen Pingan. "Aku tidak bisa tidur, jadi aku datang ke sini untuk menemanimu dan mengobrol denganmu," jawab Pei Qian dengan nada menjilat. Chen Pingan melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa dia perlu berlatih teknik tinju. Dengan demikian, Pei Qian bisa tinggal di sini jika dia mau. Pei Qian merasa mengantuk setelah menonton selama 15 menit, jadi dia memberitahu Chen Pingan bahwa dia akan pergi sebelum menarik napas dalam-dalam dan berlari menuju jendela. Dia melompat tinggi, mencoba meraih ambang jendela dengan kedua tangan. Kemudian dia akan menendang kakinya dan menarik dirinya kembali ke kamarnya. Itu pasti akan terlihat sangat mengesankan. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan dagunya malah membentur ambang jendela dengan keras. Pei Qian terjatuh ke belakang ke tanah. Chen Pingan menoleh, namun ia hampir tidak sanggup untuk menontonnya. Pei Qian duduk di tanah dan mengangkat tangannya untuk memegang dagunya. Dia menatap Chen Pingan dengan air mata yang menggenang di matanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan berjalan mendekat dan berjongkok. Setelah dengan lembut menyingkirkan tangannya dan memeriksa dagunya, dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kau masih akan bersikap heroik dan perkasa?"
Air mata langsung mengalir di wajah kurus gadis kecil yang kecoklatan itu. Chen Pingan tidak punya pilihan selain menghilangkan senyum dari wajahnya dan membantunya berdiri. Sambil melakukannya, dia berkata, "Aku kenal seorang gadis kecil yang seumuran denganmu. Dia juga sangat ceroboh, tetapi dia lebih tahan terhadap rasa sakit daripada kamu. Jika itu dia pasti akan tersenyum padaku sekarang. Bahkan, dia mungkin akan menghiburku dan mengatakan agar aku tidak khawatir." Setelah mengatakan itu, Chen Pingan menambahkan, "Namun, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, jadi tidak perlu bagimu untuk menirunya." Mereka berdua duduk di samping meja batu. Pei Qian hanya berani membuka mulutnya sedikit, sehingga suaranya agak teredam saat dia bertanya, "Siapa namanya?" "Namanya Li Baoping, dan dia suka selalu memakai jaket merah terang." "Dia juga suka memanggilku Paman Junior," jawab Chen Pingan. "Kau sangat menyukainya?" tanya Pei Qian dengan suara pelan. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. "Bagaimana mungkin ada paman muda yang tidak menyukai Li Baoping?" Pei Qian tetap diam. "Kau tadi melihatku berlatih meditasi jalan kaki, jadi bagaimana rasanya?" tanya Chen Pingan. Ekspresi bingung terpancar di wajah Pei Qian. Kali ini dia tidak berpura-pura, dan dia benar-benar bingung mengapa Chen Pingan mengajukan pertanyaan seperti itu. Chen Pingan juga sedikit bingung, dan dia bertanya, "Kau tidak pernah berpikir untuk mencuri gerakan ini dan menirunya? Mengapa aku harus meniru caramu berjalan dengan gerakan bergoyang-goyang?" balas Pei Qian. Dia berdiri dengan ekspresi bersemangat, memperlihatkan giginya dan mengayunkan lengannya. Kemudian dia berpura-pura menghunus pedang dan menyatukan dua jarinya, menusuk udara di sekitarnya secara acak sambil melompat-lompat. Setelah itu, dia bahkan melepaskan teknik tinju bajingan dan memamerkannya untuk sementara waktu, seraya berseru, "Tentu saja aku akan fokus mempelajari teknik-teknik yang paling ampuh." Chen Pingan sama sekali tidak menganggap ini lucu. Sebaliknya, ekspresi serius terpancar di wajahnya. Di tanah suci bunga teratai, ada Lu Fang yang mengendalikan pedangnya dengan pikirannya. Di sana ada Chen Pingan yang sedang menjalani proses pemeriksaan naga. Ada teknik tabuhan gendang dewa yang telah membuat guru kekaisaran Zhong Qiu mundur. Dan ada juga beberapa jejak dari berbagai teknik iblis tua Ding. Gerakan Pei Qian tidak dapat dianggap serupa dari segi bentuk. Namun, seseorang pernah berkata bahwa berlatih teknik tinju dengan cara yang salah adalah cara pasti untuk merusak tubuh. Namun, bagaimana jika seseorang meninggalkan semua posisi tinju saat berlatih teknik tinju dan langsung mengembangkan niat yang sebenarnya? Dalam ingatan Chen Pingan, hanya satu orang yang pernah berhasil melakukan ini sebelumnya. Benar saja, hasilnya persis seperti yang dia duga. "Kau terus menatap pendeta Tao Sao pagi ini, jadi apa yang kau perhatikan?" tanya Chen Pingan. Pei Qian tidak berani menjawab. "Kamu boleh mengatakan apa saja asalkan tidak berbohong," Chen Pingan meyakinkan. Barulah kemudian Pei Qian melihat sekeliling dan menjawab dengan suara lembut, "Aku merasa orang yang bernama Sao itu menyimpan niat jahat. Dia bukan orang baik." Chen Pingan kemudian mengajukan pertanyaan lain, "Apakah Anda berhasil bertemu dengan pendeta Taois tua itu malam ini?" Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. Chen Pingan merasa sedikit tak berdaya. Ia sangat menyadari bahwa leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah menggunakan kemampuan mistik tingkat tinggi untuk menyembunyikan keberadaannya. Jika kau menjadi seorang ahli bela diri yang hebat di masa depan, apa yang akan kau lakukan jika merasa diintimidasi? Katakan yang sebenarnya, tanya Chen Pingan. Menghancurkan mereka hingga setengah mati dengan satu pukulan, jawab Pei Qian dengan suara ragu-ragu. Melihat Chen Pingan hampir marah, Pei Qian memutuskan untuk tidak menahan diri lagi, menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan dengan marah berseru, "Aku akan menghancurkan mereka sampai mati dengan satu pukulan." Chen Pingan tersenyum dan bertanya, "Lalu bagaimana jika sebenarnya kamu yang salah?" "Aku selalu berada di sisimu setiap hari, jadi bagaimana mungkin aku salah?" jawab Pei Qian dengan suara penuh percaya diri. Chen Pingan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia memasang ekspresi tegas dan bertanya, "Tapi suatu hari nanti pasti akan tiba saatnya kau pergi dan berkeliling dunia kultivasi sendirian, bukan?" "Tidak akan," jawab Pei Qian dengan suara tegas. "Mengapa aku harus pergi dan berkeliling dunia kultivasi sendirian? Ada begitu banyak orang jahat di sekitar sini,
jadi apa yang akan kulakukan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka? Lagi pula, bagaimana jika aku kehabisan uang? Aku akan kelaparan setiap hari, jadi aku harus mencuri dan merampok orang untuk mengisi perutku. Jika kau mendengar ini, kau pasti akan memarahiku dan memukulku lagi. Apa yang bisa kulakukan? Benarkan. Jadi lebih baik aku tidak pergi dan berkeliling dunia sendirian. Bagaimana jika kau menjadi seorang ahli bela diri yang sangat hebat di masa depan? Bagaimana jika kau menjadi lebih hebat dariku? Tanya Chen Pingan. Pei Qian mengerutkan alisnya dan dengan hati-hati memikirkan pertanyaan ini. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan marah dan menjawab, "Aku orang yang sangat malas. Hal favoritku adalah tidur, dan aku juga takut sakit. Bukannya kau tidak tahu itu? Telapak kakiku penuh dengan lecet setelah berjalan begitu lama, dan aku menangis sampai tak bisa bicara lagi ketika kita memecahkan lecet-lecet itu. Saat kau bertarung dengan orang-orang di penginapan perbatasan itu, kau tidak menangis meskipun luka di lenganmu begitu parah hingga tulangmu terlihat. Tapi aku tidak bisa. Jika aku jadi kau, aku mungkin akan pingsan hanya dengan melihat lenganku. Ah, alangkah hebatnya jika ada teknik bela diri tingkat tinggi yang bisa kukuasai dalam semalam tanpa merasakan sakit." Chen Pingan menahan senyumnya dan berkata dengan nada geli, "Kau juga sadar bahwa kau malas, tidak ambisius, dan pengecut." Pei Qian menundukkan kepalanya dengan sedih. "Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa?" tanya Chen Pingan. "Karena daguku sakit," jawab Pei Qian dengan suara sedih. Chen Pingan tersenyum dan berbalik, bersandar pada meja batu sambil menatap langit malam. Pei Qian meniru gerakannya, namun karena perawakannya yang pendek, ia hanya bisa menyandarkan bagian belakang kepalanya ke meja batu. "Kamu akan berumur 11 tahun setelah tahun baru, jadi kamu perlu membaca lebih banyak buku dan mempelajari lebih banyak hal," kata Chen Pingan dengan suara lembut. Jalan yang panjang dan sulit masih terbentang di hadapan mereka. Mengajar Pei Qian sungguh lebih sulit dan melelahkan secara mental daripada melayangkan 1 juta pukulan. Namun, ini juga cukup bagus. Chen Pingan mengungkapkan isi hatinya kepada Pei Qian dalam sebuah tindakan yang jarang terjadi, dengan mengatakan, "Di kampung halaman saya hanya sedikit lebih tua dari Anda saat itu. Saya juga belum pernah membaca buku sebelumnya. Tuan Qi mengatakan kepada saya bahwa prinsip dan pengetahuan ada di dalam buku, tetapi bagaimana berperilaku sebagai orang baik ada di luar buku." Pada akhirnya, Chen Pingan bergumam, "Saya berharap setiap orang di dunia dapat bertemu dengan sosok seperti Tuan Qi ketika mereka masih muda." Saat ini, Pei Qian masih seorang gadis kecil yang memiliki pendengaran selektif dan hanya mendengar apa yang diinginkannya. Sebagai contoh, Chen Pingan mengatakan bahwa dia akan berusia 11 tahun depan. Di dunia ini, hanya Chen Pingan yang akan mengingat hal seperti ini. Tahun ini ia berusia 10 tahun, dan tahun depan ia akan berusia 11 tahun. Pendeta Taois tua dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan tiba-tiba berhenti di tempatnya, mengambil palu kayu belalang dan membiarkan jiwa Yin Zongkui melayang keluar. Di atas lautan awan, Zongkui melihat seseorang yang sangat dikenalnya berdiri tidak jauh darinya. Orang itu adalah gurunya, Master Gunung dari Akademi Penakluk Agung. Sang penguasa gunung hanya menatap Zongkui. "Guru?" tanya Zongkui dengan suara pelan. Sang penguasa gunung tampaknya tidak mampu menerima mimpi buruk ini. Bahkan sekarang, dia masih enggan mempercayai apa yang dilihatnya, bergumam, "Seharusnya tidak seperti ini, seharusnya tidak seperti ini. Semua ini disebabkan oleh sebuah keputusan sederhana. Seharusnya dia tidak pergi ke kediaman Green Roving saat itu, dan seharusnya dia tidak meminta murid kesayangannya untuk pergi ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Seharusnya dia menyuruh Zongkui untuk tetap tinggal di penginapan di kota perbatasan kecil itu dan terus mengawasi rubah berekor 9 yang bersembunyi di sana. Meskipun rubah berekor 9 adalah iblis agung tingkat 12, identitasnya terlalu sensitif dan statusnya terlalu tinggi. Dengan demikian, nama aslinya telah bocor ke dunia sejak lama. Jika Zongkui berhasil mempelajari nama asli semua iblis agung kuno di dunia, dia pada dasarnya akan mendapatkan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri selama dia tetap berada di dunia agung. Tak seorang pun menyangka bahwa Bai Yuan, kera putih pembawa pedang dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, akan menjadi dalang sebenarnya di balik pelarian para iblis dari penjara sumur. Zongkui benar-benar tidak tahan dengan suasana yang mencekam ini,
Jadi dia berkata dengan suara lantang dan jelas, "Guru, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai seorang cendekiawan Konfusianisme. Tugas saya adalah mendidik masyarakat dan mendukung bangsa saya, atau mengerahkan aura kebenaran saya untuk membunuh iblis dan menegakkan Dao. Apakah aku perlu kau menjelaskan prinsip-prinsip agung ini kepadaku?" Geram sang penguasa gunung. Zongkui langsung ketakutan dan terdiam. Sang penguasa surgawi yang mengamati menghela napas dan berkata, "Gunung kedamaian dan ketenangan tidak akan menghindari tanggung jawab jika aliran-aliran Konfusianisme meminta penjelasan." Sang penguasa gunung mengubah sikapnya saat menghadapi pendeta Taois tua itu, menjawab dengan suara hormat, "Kakakku pasti akan merasa marah dan kecewa karena ini. Namun, dia tidak akan mencoba menyalahkan atau menghukum orang lain. Lagi pula, kejahatan apa yang telah dilakukan Gunung Kedamaian dan Ketenangan? Tidak ada kejahatan yang perlu dibicarakan. Lagi pula, apakah Anda menyalahkan Zongkui karena gagal melindungi Gunung Kedamaian dan Ketenangan? Apakah Anda menyalahkannya karena gagal melindungi Dewa Bumi itu?" "Guru," pendeta Taois tua itu bernama Liang Su, tambah Zongkui dengan suara pelan. Sang penguasa gunung hampir saja meledak dalam amarahnya lagi. Zongkui langsung terdiam. Pendeta Taois tua itu menghela napas penuh emosi dan berkata, "Benua daun payung mungkin akan menjadi sedikit lebih damai setelah malapetaka ini. Namun, saya khawatir kekacauan akan segera melanda benua pusaran selatan dan benua kenaikan melingkar. Benar saja, harta karun berharga yang muncul di ketiga benua ini semuanya merupakan rencana licik suku iblis." Setelah mengatakan itu, pendeta Taois tua itu melanjutkan dengan suara lembut, "Akademi Konfusianisme Anda jelas perlu melindungi anak laki-laki itu dari sekte penulis plancet. Karena dia mampu mengungkap rencana jahat suku iblis." Dia tidak melanjutkan lebih jauh. Sang penguasa gunung mengangguk dan menjawab, "Sudah sepatutnya kita melindunginya. Aku sudah membicarakan ini dengan sekte penulis plancet, dan anak muda itu akan menggunakan nama samaran dan masuk Akademi Penakluk Agung untuk belajar. Adapun apakah dia akan menjadi murid Konfusianisme di masa depan, itu sepenuhnya terserah padanya." Pendeta Taois tua itu tersenyum dan berkata dengan geli, "Menyimpan murid terakhir pemimpin sekte Jihai melarikan diri untuk menjadi sarjana yang berbudi luhur atau sarjana yang mulia. Bukankah sekte penulis plancet akan melawanmu sampai mati?" Sang penguasa gunung menjadi sedikit emosional saat mendengar tentang sekte penulisan plancet dan pemimpin sekte Jihai, dan dia menghela napas. Jihai cukup jujur dalam diskusi, dan dia mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat baginya untuk mengambil anak muda itu sebagai murid langsung dan menganugerahinya senjata berharga milik rekan daunnya yang telah meninggal. Namun, dia pasti akan merasa gelisah dan tidak nyaman setiap kali melihat anak itu, dan ini akan memengaruhi kultivasinya dan mencegahnya mencapai tingkat abadi. Jika demikian, lalu bagaimana dia bisa pergi ke tembok besar Ki Pedang di masa depan? Bagaimana dia bisa membunuh iblis besar tingkat 12 di masa depan? Raut wajah pendeta Tao tua itu dipenuhi simpati saat ia menghela napas. Mereka adalah satu-satunya pasangan Dao tingkat 5 atas di benua daun payung, dan mereka adalah pasangan langka yang ditakdirkan. Sungguh disayangkan, memang, akan sangat sulit bagi Jihai untuk maju ke tingkat abadi di masa depan. Semakin ia merenungkan dan terobsesi dengan hal ini, semakin sulit baginya untuk menghilangkan iblis batinnya. Sang penguasa gunung tersenyum getir dan berkata, "Ada beberapa hal yang dapat dibicarakan dan dinasihati oleh orang luar, namun ada beberapa hal yang tidak dapat mereka lakukan." Pendeta Taois tua itu menghela napas pelan. Budidaya itu sulit, secara harfiah sama sulitnya dengan mendaki langit. Namun, beredar rumor bahwa dahulu kala, mendaki ke surga bukanlah hal yang sulit, sementara kultivasi masih sangat sulit. Di puncak gunung yang megah di benua ilahi bumi tengah, ada sesosok dewa berbaju zirah emas berdiri dengan pedang di depannya. Ujung pedang menyentuh tanah dan tangannya bertumpu pada gagangnya. Ia berdiri di samping sebuah lempengan batu yang terletak di puncak gunung, dan ia mengenakan helm yang menutupi sebagian besar penampilannya. Ada seorang cendekiawan Konfusianisme tua duduk bersila di atas lempengan batu itu dengan sikap yang sangat tidak sopan. Cendekiawan Konfusianisme tua itu membuat segel tangan dan melakukan ramalan di dalam lengan bajunya sebelum menepuk pahanya dan berseru, "Keberuntungan, keberuntungan besar." Dewa berbaju zirah emas itu mengerutkan bibir. "Bagaimana? Apa pendapatmu tentang murid terakhirku?"
Tanya cendekiawan tua itu dengan ekspresi puas. Setelah diganggu oleh cendekiawan tua itu selama sebulan penuh, dewa berbaju zirah emas itu tak kuasa menahan diri dan membentak dengan tidak sabar, berkata, "Bagus sekali. Sangat bagus. Apakah kau senang sekarang?" Sarjana miskin itu menunjuk ke arah dewa yang hampir setinggi lempengan batu kolosal itu dan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, "Ekspresi pura-puramu ini, aku menyukainya." Cendekiawan tua yang miskin itu mulai mengenang masa kejayaannya lagi, sambil berkata, "Mengenang masa lalu, orang-orang selalu menunjukkan ekspresi yang sama seperti Anda sekarang ketika kalah dalam perdebatan dengan saya. Ekspresi ini membuat saya merasa sangat puas." Dewa berbaju zirah emas itu tak lain adalah dewa resmi dari 5 gunung benua ilahi bumi tengah. Mendengar ucapan cendekiawan tua itu, ia terkekeh dan bertanya, "Siapa yang mengusulkan agar cendekiawan miskin sepertimu menjadi seorang bijak yang disembah di kuil-kuil Konfusianisme di masa lalu? Katakan padaku siapa orangnya agar aku bisa pergi dan bertanya padanya apakah dia pernah mencuci matanya." Hal ini secara luas dianggap sebagai sebuah misteri dalam sekte Konfusianisme. "Kenapa kau tidak menebak saja?" jawab cendekiawan tua itu dengan senyum yang menyebalkan. Betapapun baiknya watak dewa gunung di Gunung Tassel, siapa yang tidak akan kesal setelah diganggu selama sebulan penuh? Terlebih lagi, sarjana tua yang miskin itu adalah seseorang yang hanya akan bertindak jika dia memiliki target yang jelas. Jika demikian, mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu yang baik? "Aku tebak kakekmu," bentak dewa gunung itu. Cendekiawan tua itu mengangkat ibu jarinya dan menunjuk dirinya sendiri, lalu menjawab, "Bukan kakekku, melainkan pendiri Konfusianisme. Namun, aku berharap orang tua itu adalah kakekku." Sungguh disayangkan, sungguh sangat disayangkan. Dewa gunung dari Gunung Tassel yang terkenal karena sifatnya yang sulit diatur, secara mengejutkan memasang ekspresi serius dan berdiri tegak. Dia melepaskan gagang pedangnya dan menangkupkan tinjunya ke langit dan bumi, menunjukkan rasa hormat dan meminta maaf kepada Sang Bijak Agung. "Seperti yang sudah Anda ketahui, saya adalah orang yang sangat sensitif, dan saya selalu mengingatkan diri sendiri bahwa saya tidak akan menerima hadiah yang tidak pantas saya terima," kata cendekiawan tua itu dengan malu-malu. "Namun, saya sangat berpengetahuan dan sangat pandai menulis esai, dan prinsip-prinsip yang saya kemukakan juga sangat mendalam dan mistis. Karena itu, Sang Bijak Agung menemukan saya dan dengan tulus membujuk saya untuk bergabung dengannya. Saya sangat terharu, dan Sang Bijak Agung menyebutkan banyak kekuatan saya yang sebelumnya tidak saya anggap sebagai kekuatan. Bagaimanapun, Sang Bijak Agung menyampaikan satu pernyataan yang benar-benar menyentuh hati saya. Para bijak memang pahlawan sejati, tetapi pahlawan sejati belum tentu bijak. Ketika saya mendengar ini, saya berpikir bahwa Sang Bijak Agung benar-benar memahami saya. Karena itu, saya mengajukan permohonan kecil kepada Sang Bijak Agung." "Diam, aku tidak mau mendengar ini," kata Dewa Gunung dari Gunung Tassel dengan suara serius. "Kenapa, bagaimana mungkin kau begitu tidak mampu membedakan yang baik dari yang buruk?" keluh cendekiawan tua itu. "Apakah aku akan mengizinkanmu memasuki gunung jika aku bisa membedakan yang baik dari yang buruk?" balas Dewa Gunung Tassel dengan tawa dingin. Cendekiawan tua itu menggosok dagunya, dan dia merasa bahwa dialah pihak yang tidak masuk akal dalam masalah ini. Dia segera mengubah nada bicaranya dan berkata, "Kepribadian pendeta Taois tua yang bau di Laut Timur itu terlalu tidak disukai. Tapi dia orang yang baik, dan dia juga cukup murah hati dalam memberi. Dia tidak mempermalukan dirinya sendiri dalam hal ini. Aku sadar dia memberikan harta yang sangat berguna kepada anak itu. Harta ini tidak berguna untuk kultivasi, namun seperti kebanyakan hal di dunia, seringkali harta yang sesuai lebih baik daripada harta yang berharga. Harta ini dapat menyembunyikan auranya dan mencegah orang lain meramalkan nasibnya. Bahkan lebih baik daripada topi bambu compang camping Ali yang dulu. Berkat hadiah yang murah hati ini, aku akan membiarkan perbuatan kotornya di tanah suci bunga teratai berlalu begitu saja." "Meskipun kau tidak membiarkan hal-hal berlalu begitu saja, apakah kau benar-benar mampu menyaingi pendeta Tao tua itu dalam keadaanmu sekarang?" sindir Dewa Gunung dari Gunung Tassel. "Para cendekiawan seperti saya perlu meyakinkan orang lain melalui penalaran," kata cendekiawan tua itu dengan tulus. "Bertengkar terus-menerus bukanlah kekuatan sejati,
bahkan jika seseorang berhasil merobek langit. Dalam kejadian langka, Dewa Gunung Tassel Mountain tidak membalas. Cendekiawan tua itu memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya yang berlawanan. Angin astral di puncak Gunung Tassel berhembus kencang dan kuat, bahkan pola jimat pada baju zirah emas Dewa Gunung itu mulai bergelombang. Namun, lengan baju dan rambut cendekiawan tua itu tetap tenang dan tak bergerak. Sulit bagi para bijak untuk meninggal, namun sulit bagi orang-orang mulia untuk bertahan hidup, kata cendekiawan tua itu dengan suara lembut. Dari 100 aliran pemikiran, hanya sekte Konfusianisme yang tidak secara eksplisit menetapkan penjaga Dao atau semacamnya. Akademi-akademi Konfusianisme adalah penjaga Dao terbaik dari semua cendekiawan di dunia. Ada 3 aliran Konfusianisme dan 72 akademi Konfusianisme di dunia agung, dan semuanya telah menghasilkan cendekiawan mulia yang telah meninggal di jalan menuju kedewasaan. Saya merasa bahwa para cendekiawan mulia yang saleh ini, yang belum tentu cukup cerdas, adalah tulang punggung dunia agung. Mereka bisa. Cendekiawan tua itu tiba-tiba berhenti berbicara, dan dia menoleh ke Dewa Gunung lalu berteriak, "Hei, dasar bodoh, pikirkan kata-kata yang tepat untukku. Berperanlah sebagai pilar antara langit dan bumi," jawab Dewa Gunung dengan tenang. Cendekiawan tua itu menepuk pahanya lagi sambil berseru, "Brilian. Kau belum pernah menghabiskan waktu sebagai seorang cendekiawan Konfusianisme sejati," kata Dewa Gunung di Gunung Tassel tiba-tiba. Cendekiawan tua itu tetap diam. Di dalam sebuah kuil Konfusianisme, seorang bijak keluar dari patung tanah liatnya. Altar suci itu sangat tinggi, dan patung tanah liat sang bijak juga terletak sangat dekat dengan patung tanah liat sang bijak agung. Sang bijak juga memegang tangan seorang anak laki-laki yang mengikutinya dari dunia lain. Setelah keluar dari gedung bersama bocah itu, orang bijak itu menoleh untuk melirik tempat kosong di altar. Kemudian dia tersenyum kepada bocah itu dan berkata, "Kamu akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat ini dengan seseorang di masa depan."